Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Oke, jadi ada baiknya sebelum memulai kegiatan hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi kakak mau menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan kenapa kita dikumpulkan hari ini di sini. Kalian sekarang udah kelas 12 kan? Jurusan? TKJ. Oke. Jadi tujuan kalian dikumpulkan di sini, kakak mau ngasih gambaran ke kalian tentang alternatif pilihan-pilihan karir yang bisa diambil setelah lulus SMK nanti. Nah, sebelumnya kalian pernah gak ikut bimbingan kelompok? Belum. Dari guru BK di SMK nggak pernah? Belum. Oke, berarti ini baru pertama kali kan? Oke, jadi sebelum itu kakak mau ngejelasin dulu apa pengertian dan tujuan dari bimbingan kelompok itu sendiri. Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anggota dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan topik yang nanti. Nah, dalam bimbingan kelompok itu ada beberapa asas-asas nih atau aturan-aturan yang nantinya harus kalian taati. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Nanti kalian bisa bebas aja bercerita apa aja, misal kak lagi bingung nih memilih jurusan kayak gimana, tapi ceritanya cuma sampai di sini aja, nggak habis kita pulang dari sini jangan ada yang cerita lagi gitu. Jadi asas kerahasiaan, masalah apapun yang kalian ceritakan itu aman. Lalu ada asas keterbukaan. Kakak harap kalian bisa terbuka, habis itu bisa aktif nanti selama layanan ini, aktif berpendapat, berdiskusi atau apapun itu. Kakak harap kalian semua terbuka. Lalu yang terakhir ada asas kesukarelaan. Artinya kalian datang ke sini sukarela kan? Nah, oke. Jadi apakah ketiga asas tersebut bisa kita sepakati? Sepakat. Nah, oke. Kita belum kenalan ya dari tadi. Ya udah kenalan deh. Tapi kenalannya pakai permainan kayak gini. Nanti kakak nyebutin nama, terus hobi. Terus nanti lanjut Mesya ulang nama sama hobi kakak. Terus Mesya nyebutin nama sama hobi Mesya. Terus lanjut lagi ke kamu, baru ke kamu gitu. Perkenalkan, nama aku Hidayatus Syifa, bisa dipanggil Syifa. Hobi aku nonton. Kak Syifa hobinya nonton. Sama aku agama saya, Maisa hobinya baca novel. Baca novel. Kak Syifa hobinya nonton, Maisa hobinya baca novel, Benita hobinya main basket. Mau main basket. Terus Kak Syifa hobinya nonton, Mesya hobinya baca novel, Benita hobinya main basket. Enggak, hobinya gadang. Oh, gadang. Oke, berarti ada Syifa, ada Mesya, ada Benita, ada Nurhan. Oke, kembali lagi tadi kakak mau ngejelasin tentang alternatif pilihan karir. Nah, kakak harap kalian nanti bisa aktif ya dalam bimbingan ini. Dan untuk waktunya kurang lebih 20 menit, apakah bisa kita sepakati? Bisa. Oke, apakah kalian udah siap? Siap. Oke, jadi kalian kan SMK. Kakak mau ngejelasin ada 4 alternatif pilihan karir yang bisa kalian ambil saat lulus nanti. Yang pertama pastinya ada bekerja, lalu yang kedua ada lanjut ke perguruan tinggi, atau yang ketiga ada kursus, ataupun keempat ada kehidupan berkeluarga atau rumah tangga kalau kalian mau ngambil itu. Nah, jadi sebelumnya kakak mau ngejelasin dulu apa itu bekerja. Kalian tahu gak pengertian dari bekerja itu apa? Belum. Jadi bekerja itu adalah aktivitas yang dengan sengaja dilakukan oleh manusia untuk menghidupi dirinya sendiri ataupun keluarganya ataupun orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam masyarakat. Nah, apa yang perlu disiapkan dalam bekerja? Pastinya mencari lowongan pekerjaan yang tepat atau linear dengan jurusan kalian sekarang, kan? Tapi kalau gak linear gak apa-apa juga, asal kalian wah ternyata aku nih cocok nih di sini, kayaknya aku bisa deh ngelamar di sini. Nah, itu juga bisa. Lalu tes seleksi, lalu berkas-berkas juga seperti SKCK, ijazah, CV, lalu tes wawancara. Ada yang tahu CV itu apa? Tahu. Apa? Riwayat
Riwayat hidup, benar. Isinya biasanya apa aja? Nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan. Oh iya benar. Kalian tahu akun TikTok ini? Yes. Yes. Nah, jadi kalau kalian mau bikin CV, kalau mau misalnya mau kuliah cuman sambil kerja juga bisa, asal bisa memanajemen waktunya. Nah, kalian bisa tahu akun TikTok ini? Tahu lah. Nah, jadi kalian bisa nonton Kak Vina untuk tahu gimana sih caranya membuat CV yang benar, melakukan tes wawancara yang benar dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ke pilihan karir berikutnya, itu ada masuk ke perguruan tinggi. Sebenarnya perguruan tinggi ini ada banyak, gak cuman perguruan tinggi negeri sama swasta. Ada juga kan perguruan tinggi kedinasan atau yang lain-lain gitu. Nah, tapi kita ngebahas perguruan tinggi negeri sama swasta. Ada yang tahu gak bedanya apa? Kalau swasta bayar. Kalau negeri lebih murah. Sebenarnya tergantung sistem dari kampusnya juga. Tapi kalau negeri biasanya sistem UKT-nya itu tergantung penghasilan orang tua. Nah, tapi yang membedakan keduanya yang pasti itu jalur masuknya. Kalau PTN biasanya lebih banyak, ada 3 kan, dari jalur rapot, jalur ujian, sama jalur mandiri. Nah, tapi kalau PTS dia biasanya pakai gelombang 1, gelombang 2 kayak gitu. Tesnya sama. Nah, tapi kalau ini beda. Jadi perbedaan PTN sama PTS itu kayak gitu. Kalian udah ada gambaran mau kuliah gak semuanya? Ada. Cuman udah sekarang. Gap year. Gak, dia mau gap year. Oh, coba dari Nurhan dulu, pengennya jurusan apa nanti setelah lulus? Yang pertama teknik komputer. Kayaknya Ilkom. Terus Aisyah? Yang pertama pendidikan bahasa Inggris, yang kedua teknik informatika. Terus apa? Pertama hukum, kedua teknik. Hukum. Ya kan linear ya. Ada teknik informatika. Semuanya pengen di perguruan tinggi negeri atau ada yang pengen swasta? Negeri. Oke, berarti udah tahu dong ini apa? Website apa? Yes. Oke, lanjut. Tadi kan di sini ada website SNPMB. Kalian udah dapat sosialisasi belum dari guru BK-nya tentang website ini? Udah ada bikin akun? Belum. Oke. Berarti nanti habis tahu akreditasi udah tahu berarti baru tuh. Kan udah tahu kuotanya baru nanti bikin akun kayak gitu. Nanti kalian bisa kunjungi aja websitenya, nanti di sini ada media sosial resmi, kalian bisa follow atau ikutin gitu biar tahu info-info update tentang perguruan tinggi. Terus kalau apa tadi namamu lupa? Penita kalau kenapa tadi mau gap year? Kurang mau aja sih kalau mau mulai sekarang ya kerja dulu. Cari pengalaman dulu. Oke deh. Semangat. Nah, terus apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih perguruan tinggi? Yang pertama pastinya akreditasi. Itu bisa dicek di Google juga banyak kan biasanya, atau di Instagram atau media sosial dari perguruan tinggi tersebut pasti mencantumkan akreditasinya di sana. Lalu ada jalur masuknya. Jalur masuknya ya tadi, kalau PTN kan kayak gini, kalau PTS kayak gini, kedinasan nanti beda lagi, kayak politeknik nanti beda lagi. Nah, terus ketersediaan jurusan yang kalian inginkan. Kalian udah tahu belum jurusan yang kalian pengen tadi? Udah ada belum di PTN yang kalian mau? Ada. Oke, berarti update nih. Nah, lalu yang ketiga ada memilih kursus. Bisa juga ini menjadi alternatif misalnya untuk mengisi waktu luang misalnya. Nah, bisa tuh. Gimana caranya memilih kursus yang bagus? Yang pertama tahu topik yang diminati itu apa. Misalnya hobinya kan kalian TKJ ya, berarti hobinya ngetik-ngetik komputer nih, mungkin bisa kursus buat yang suka komputer juga. Habis itu
cari tahu bahan buat belajarnya apa. Habis itu kalau udah nanti fokus sama pembelajaran di kursus tersebut. Nah, habis itu pilih tempat yang aman dan terpercaya. Nah, yang terakhir pastinya pilih tempat kursus yang sesuai sama potensi dari diri kalian. Nah, lalu yang terakhir itu ada pilihan untuk berumah tangga. Misal ada yang kepikiran nikah, mungkin ada, belum ada. Tapi mau ngasih gambaran aja sebenarnya apa yang perlu kalian tahu gitu kan, karena usia kalian ini udah 17 tahun udah kan? Udah. Nah, berarti karena usia minimal untuk menikah tuh sekarang 20 kan. Iya gak sih? Kalau cewek 19, Oh, cowoknya 20 Oh, tahun. berarti yang perlu dipersiapkan itu niat dan tujuan untuk menikah itu apa ya kan. Habis itu pengetahuan agama, habis itu ilmu berumah tangga pastinya, lalu kesiapan finansial dan juga kesiapan mental. Nah, jadi udah bisa memahami belum 4 pilihan karir tadi? Sudah. Oke. Sekarang kakak mau kalian buat misi ini. Ini pertanyaan, apa pilihan karir kalian setelah kuliah SMA, kenapa kamu memilih karir tersebut, biar nanti kakak tahu gitu apakah kalian ada kendala atau gimana gitu dalam pemilihan karir tersebut, mungkin bisa diisi. Oke, udah selesai semuanya. Oke deh, terima kasih. Nah, dari materi yang udah kakak jelaskan tadi, ada yang mau nyimpulkan nggak apa yang didapat? Mungkin dari Mesya dulu. Dengar dari penjelasan Kak Syifa tadi, ternyata ada banyak pilihan karir yang bisa dilanjutkan setelah lulus SMK. SMK. Nggak cuma kuliah sama kerja aja kan berarti. Nah, sebenarnya yang jadi asumsi orang-orang itu salah. Ya sih, sebenarnya benar, kalian SMK berarti kan dipersiapkan untuk kerja. Tapi kebanyakan orang-orang berpendapat SMK ngali nanti kuliahnya. Nah, padahal nggak kayak gitu. Padahal semua baik SMA maupun SMK itu bisa gitu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, jadi apapun pilihan kalian nanti, bisa mau kuliah, ada yang mau gap year, ada yang mau kerja dulu, nggak apa-apa. Intinya semua orang itu punya pilihan hidupnya masing-masing, dan kakak harap juga kalian kan udah bisa gitu menimbang, oh ini baik buruknya kayak gimana, kekurangan kelebihan. Bahkan dengan 4 pilihan karir tadi kalian udah bisa nih ngebayangin, aduh kayaknya kalau kerja kekurangannya ini deh, kelebihannya ini ya, bener gak? Oh, kalau kuliah kayaknya kekurangannya ini deh, kelebihannya ini deh. Udah bisa kayak gitu? Bisa. Oke. Jadi kesimpulannya, semoga apapun yang kalian ambil setelah lulus, semoga kalian sukses. Amin. Dan bisa lancar untuk menjalankan pilihan karir yang kalian sudah tulis di sini. Oke, mungkin nanti kakak akan merencanakan pertemuan lanjutan karena ada kendalanya nih buat untuk mengambil pilihan karir yang dia mau. Ada kendalanya. Oke, mungkin nanti 1 minggu setelah ini apakah kalian bisa bersedia untuk pertemuan lagi? Bisa. Oke. Karena tadi dimulai dengan doa, mari kita tutup juga dengan doa. Alhamdulillah, bimbingan kelompok kalian telah selesai. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah, udah.